Subhanahu wa taala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ini ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah ini yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke halaman 233. Santai aja, kayaknya sudah pada paham. Sudah paham ya? Belum juga ya? diulangin lah. Oh iya. Yuk kita pahami bareng-bareng. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'duhum idza shallaita lailan kana ladzi yang bagi an tusalliya bi takarrumaini wa tasyahudaini wa taslimataini rakaataini ba'da rakaataini. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, idza sholaita lailan, apabila engkau mengerjakan sholat itu di waktu malam. Maksudnya adalah sholat tasbih, karena ini kelanjutan makalah yang minggu yang lalu sudah secara global membahas tentang sholat tasbih, cuman belum terinci. Ya, kemarin yang dikasih tahu bahwa sholat tasbih merupakan sholat juga yang sunnahnya muakkadah, ya, yang sangat dianjurkan. Saking dianjurkannya sampai kata Nabi kalau bisa setiap hari, nggak bisa setiap hari seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali sebulan, nggak bisa sebulan sekali setahun, setahun sekali nggak bisa seumur hidup, seumur hidup sekali nggak bisa, mati aja kalau. Itu kemarin ya. Nah sekarang rinciannya. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian ulama, idza sholaita lailan, apabila engkau melaksanakan sholat tasbih di waktu malam. Maksudnya begitu kalimat ini jadinya, ya. Karena ini dimulai dengan wa itu wawu atau masih ada hubungannya dengan makalah yang sebelumnya. Nah, sebelumnya membahas sholat tasbih. Jadi idza sholaita lailan yang dimaksud adalah sholat tasbih di waktu malam. Menurut para ulama, sebagian ulama, apabila engkau melaksanakan sholat tasbihnya di waktu malam, kana ladzi yang bagi antusolliya bi takarrumaini, ya, maka adalah yang pantasnya, itu ya, sayugyanya antusolliya bi takarrumaini, hendaklah engkau mengerjakan sholat tasbih itu dengan 2 kali takbiratul ihram. 2 kali takbiratul ihram. Wa tasyahudaini, dan 2 tasyahud. 2 tahiyat. Wa taslimataini, dan 2 kali salam. Rakaatain ba'da rakaatain, dilakukannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Makanya karena 2 rakaat salam, 2 kali tahiyat takbiratul ihram yang mesti 2 kali. Iya kan? Allahu Akbar ya. Ini takbiratul ihram. Dapat 2 rakaat tahiyat, betul enggak? Betul. Ya kan? Terus salam. Udah 1 kali takbiratul ihram, 1 kali tasyahud, 1 kali salam, betul. Terus berdiri lagi, takbiratul ihram lagi yang kedua. Rukuk lagi, terus lagi, kemudian tasyahud. Tasyahud itu tahiyat. Ya.
Habis tahiyat salam, berarti 2 kali tahiyat dan 2 kali salam. Nah, sholatnya berapa? Rakaataini ba'da rakaataini, 2 rakaat salam, 2 rakaat paham ya? Niatnya sekali. Ya, niatnya sekali boleh, 2 kali boleh, sekali cukup. Tapi karena dibagi 2 ya niatnya 2 kali, ini rakaat. Enggak apa-apa. Niat itu di dalam hati. Niat yang pertama pun sudah Allah tahu kalau itu mau sholat tasbih. 4 rakaat jumlahnya. Ya, karena 2 ya kita 2 kali niat enggak apa-apa. Habis salam sholat niat lagi. Karena nggak ada sholat tasbih 2 rakaat kan, ya karena sholat tasbih 2 rakaat tidak cuman 4 rakaat dibagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, otomatis takbiratul ihramnya 2 kali, tasahudnya 2 kali, salamnya juga 2 kali, sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Itu ya, paham ya? Ya, itu kalau malam. Emang boleh sholat tasbih siang? Boleh, selama ini tahunya kan sholat tasbih malam. Iya. Makanya kan itu juga Ramadan sekali. Ya. Wah, Ramadan sekali. Kenapa? Mumpung nunggu sahur. Loh. Ayo mumpung ora Ramadan ya udah. Loh, ngaku. Jadi sholat tasbih tidak identik dengan Ramadan. Yang identik dengan Ramadan itu tarawih. Tasbih mah kapan aja tiap hari. Tiap minggu, tiap malam Jumat. Dulu kita tiap malam Jumat coba. Habis sholat tasbih, selawat nariyah 4.444. Pakai kerikil, buat kerikil. Kerikil tenteng-tenteng. Giliran keliling dari rumah. Nah, siapa yang ketempatan ya rumahnya dipakai sholat tasbih. Kerikilnya sekarang di mana ya? Bener. Kerikilnya hilang sekarang. Iya. Nah begitu orangnya sudah banyak, akhirnya dipusatkan di Arafah. Dulu itu tasbih tiap malam Jumat. Terus lawat nariyah 4.400. Wah bingoran yang curang ya ada. Aku orang rampung, aku wis rampung. Saya sekali mau ada yang 3 kali. Nah, bagaimana Mbak? Mobilnya serau-serau. Itu tiap malam Jumat dulu tasbih. Ya, kalau diadain boleh nggak apa-apa. Malam apa? Jadi itu malam. Nah, kalau siang ada caranya lagi, gitu ya. Ayo kita simak. Wain sholaita naharon, dan jika engkau melaksanakan sholat tasbih itu di waktu siang, jadi kalimatnya ini kalau disempurnakan gitu. Kan tadi kita perlapat-lapat. Ya. Wain sholaita naharon, dan jika engkau melaksanakan sholat tasbihnya di waktu siang, babi takarrumin wahidin, maka sepantasnya dengan 1 kali takbiratul ihram. Kalau siang takbiratul ihramnya cukup sekali. Wa tasahudil wahidin, tahiyatnya tasahudnya cukup 1 kali. Nah, rakaatnya arba'a rakaatin, berarti rakaatnya 4 rakaat, 1 salam. Masa tahiyatnya cuma sekali, masa 2 salam. Ya, saja salam. Berarti rakaatnya sekaligus 4 rakaat. Itu kalau siang. Jangan 2 kali. Gitu ya. Belum pernah kan? Belum. Ya, belum. Oke, tahu dulu dapurannya. Baru belajar nih, Mbak. Belum belajar ini. Ini baru Mulai tahu. mulai jadi wong Islam ya wis 70 tahun aku nih. Baru ketemu. Lah iya. Ada yang itu, Iya, kemarin-kemarin ngapain aja tahu. nggak ada yang bimbing. Masih awam, Pak. Emang mau awam. Lucu ya? Saya lucu. Jadi begitu. Nah,
Jadi arba'a rakaatin jumlatan wahidatan, yakni 4 rakaat sekaligus. Rakaat sekaligus. Nah, bagaimana tata caranya sholat tasbih? Tata cara itu kaifiat. Bagaimana kaifiatnya? Bagaimana tata caranya kalau sholat tasbih? Walaha kaifiyatani. Walaha dan baginya, bagi sholat tasbih itu kaifiyatani, ada 2 cara, 2 kaifiyat. Al-ula, kaifiyat yang pertama, tata cara yang pertama, antukhrima summa takro'a du'a al-ibtihah. Yang pertama ialah engkau membaca takbiratul ihram. Sholi sunat tasbih. Kalau 2 rakaat ini ada nilai ta'ala. Wow. Kemudian takbiratul ihram, doa iftitah. Kabiro walhamdulillahi katsiro subhanahu wa ta'ala. Jangan nambah takbir. Ya, kalau sudah Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar lagi. Itu nambah rukun nanti batal. Langsung kabir. Enggak boleh nambah dalam sholat. Berkabir. Ya, Allahu Akbar. Biasanya bisa Allahu Akbar kabiro walhamdulillah. Kebiasaan begitu ya? Iya. Ya. Kebiasaan begitu ya? Iya. Enggak dari mana? Iya. Enggak Dalam sama. sholat gitu. dalam Ustaznya sholat ngajarinya nggak boleh, Mbak. begitu. Tadinya. Enggak. Kebiasaan. Kebiasaan. Sholifan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Nah itu ya kan, nambah takbir. Jadi Allahu Akbar yang dimaksud Allahu Akbar itu setelah takbiratul ihram. Langsung kita kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Jangan nambah takbir, enggak boleh. Ya, paham ya? Doa kita. Habis takbir, takro'a doaul iftitah. Nah, habis doa iftitah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Summa taqul. Kemudian engkau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Khamsa asarota marrotan, 15 kali. Ya. 15. Jadi habis doa iftitah baca 15 kali. Ini cara pertama. Wah Pak, kemarin puasa kok enggak gitu, salah dong. Tidak. Ini cara pertama. Jadi cara pertama habis iftitah baca 15. Gitu ya. Kalau kemarin kan kita habis iftitah, Fatihah, habis Fatihah surat, mau rukuk baru baca 5. Gitu biasanya ya. Tenang aja, enggak salah. Ya, tidak salah. Nanti dibahas. Nah, habis iftitah membaca tasbih 15 kali. Summa taqra al-Fatihata wa suratan. Habis baca tasbih 15 kali kemudian membaca Fatihah dan surat-surat selain Fatihah. Ya. Ya, wa suratan ba'daha. Membaca surat sesudah Fatihah sebisanya. Kalau bisanya kul ya kul aja lah. Rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kul. Ini rakaat yang ketiga kul a'udzu falaq, rakaat keempatnya kul a'udzu birabbil. Boleh. Atau alam-alam ya boleh. Alam nasr sama alam ta'ala. Atau Allah juga boleh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau Allahu nurus samawati wal boleh. Untuk mempermudah penyeragaman. Ya. Itu ya, paham ya? Nah, summa taqulaha asron. Sesudah membaca surat, sebelum rukuk baca tasbih lagi 10. Berarti waktu berdiri baca tasbihnya berapa? 20. Kalau kita kemarin 15. Tidak salah. Ini cara pertama. Bisa dipahami enggak nih? Wah, salah dong kemarin. Enggak. Kafir. Enggak disalahin. Enggak boleh nyalain. Itulah Batasan.
ngotot-ngotot, itulah ngotot. Kamu harus tasbih berapa? Waktu berdiri 25 kali. Enggak dong, 15. Terus berantem. Ya kan? Jangan berantem, jangan nyalakan dulu. Itulah keterbatasan pengetahuan. Ternyata setelah ngaji, yang 25 benar, yang 15 juga benar. Yang enggak benar, yang tidak Lalu gampang, orang bisa ribut. Memang semua orang ada keterbatasan dalam pengetahuan. Jadi gitu. Jadi kan kalau dihitung jadi 25. Selama ini yang kita tahu cuma 15. Iya. Udah ya. Summa tarka'a. Nah, setelah baca tasbih 10 ya, setelah iftitah 15, terus baca Fatihah dan surat. Ya, sebisanya. Sebelum ruku baca 10. Summa tarka'a. Kemudian baru ruku. Fatakulaha. Lalu di dalam ruku itu engkau membacanya apa ini? Membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa? Asron. Di dalam ruku 10. Summa tarfa'a. Kemudian engkau berdiri bangkit dari habis ruku berdiri. Nah, ketika kita berdiri, fatakulaha asron, maka engkau ucapkan, engkau baca lagi tasbih 10. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah ya, habis berdiri kemudian apa? Summa tasjuda. Kemudian setelah baca tasbih 10, engkau sujud. Fatakulaha asron. Lalu engkau membaca tasbih lagi di dalam sujud itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar asron. 10 kali di dalam sujud. Summa tarfa'a. Kemudian engkau bangkit minas sujudi dari sujud. Kalau bangun dari sujud ngapain? Duduk antara dua sujud. Kan sujudnya 2 kali. Ya. Nah, fatakulaha, maka engkau membaca lagi tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar asron. 10 kali. Terus sujudlah. Betul ya? Begitu ya? Coba diingat-ingat. Summa tasjuda. Kemudian engkau sujud lagi. Fatakulaha asron. Lalu di dalam sujud membaca tasbih lagi 10. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Summa takuma. Kemudian langsung berdiri. Biasanya Duduk dulu sebentar. nah, ya kan inilah ikhtilaf. Enggak salah, enggak disalahin. Ini langsung berdiri. Summa takuma. Berdiri untuk apa? Ilasaniati, untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Nah, ketika berdiri di rakaat yang kedua itu, fatakulaha qoblal qiraati. Nah, ya. Lalu engkau membaca tasbih itu sebelum membaca Fatihah. Waktu berdiri sebelum membaca Fatihah, khamsata asaro. 15 kali sebelum baca Fatihah. Ya. Qobla sebelum. Kita biasanya sesudah. Sebelum Fatihah 15 kali. Wa ala hadas sabili ila akhiri sholat. Dan menurut jalan ini seterusnya sampai akhir sholat. 2 rakaat. Jadi yang 25 cuman yang pertama. Yang kedua kan nggak ada iftitah. Yang ada 2 iftitah hanya di rakaat pertama. Nah, bisa dipaham ya? Sebetulnya sama aja. Kalau kita cuma baca 15 di rakaat pertama, iftitah sama Fatihah, yang 10-nya kan kita di
berdiri sesudah duduk yang sesudah sujud kedua. Sesudah sujud yang kedua kita mau bangun kan duduk dulu. Baca 10. Nah, kita nggak duduk kalau yang pertama ini langsung berdiri, tetapi kan di rakaat pertama habis baca surat sebelum rukuk baca 10. Sama aja jumlahnya 75. Oke, Bro? Paham ya? Paham ya? Terus lagi nanti 2 rakaat lagi seperti itu. Bisa dipahami nih? Bedanya cuman sebelum suratul Fatihah. Bedanya hanya di sebelum rukuk di rakaat pertama. Ya, pas di takbiratul ihramnya. Ya, dengan bangkit sesudah sujud kedua. Kalau kita biasanya sujud, duduk, sujud. Nah, kan kita nggak langsung berdiri, duduk lagi, baca 10, baru kalau yang ini habis sujud langsung berdiri. Sebelum Fatihah baca tasbih 15. Itu terus yang rakaat keduanya. Tapi rakaat pertamanya itu. Jadi gantinya sama. 75 juga ujungnya. 75 kali tasbih dalam 1 rakaat. 4 rakaat berarti 2 rakaat kan 150. Coba dihitung nanti. Nah, nanti dihitung. 150 berarti 2 rakaat lagi yang kedua kalinya 150. Berarti 4 rakaat jumlahnya 300. Itu cara pertama. Paham nggak? Kalau belum paham saya jelasin. Di mana belum pahamnya? Paham? Ayo, Mbak. Paham ya? Cak cuman kayak gitu. Belum? Insyaallah deh. Ya, jangan pakai deh dong, paksa banget. Insyaallah deh. Insyaallah deh. Insyaallah saya kok maksain. Insyaallah itu kan jika Allah menghendaki ya, pakai deh. Jangan paksa. Jadi terserah. Itu cara pertama. Mau pakai cara ini boleh. Cuman karena jamaah kita kebiasaannya tidak begitu, imam harus bijaksana. Apalagi sholatnya tahunan. Ya, kalau yang seminggu sekali ya sebulan sekali mendingan. Ini kan setahun sekali. Kemungkinan lupa ada. Jadi ini kerjakan malam hari juga begitu, misalnya pakai. Oh iya. Sama. Malam hari. Siang juga begitu. Bisa. Ya? Ya siangnya ya begitu bisa. Oh iya bisa. Tapi kalau siang sekaligus 4 bedanya. Nanti ada kaifiatnya. Nah, nanti kalau yang siang kan ada tata cara sendiri. Ini cara yang pertama kalau dilakukannya malam hari, berarti 2 rakaat. Cara kedua kita belum bahas masalah siangnya kan. Masih malam kan ini. Ojo aku susu. Nggih. Urung tekan. Itu dibahas. Ini cara yang pertama. Nah, sekarang wal kaifiyatu saniyatu. Betul, sampai itu ya. Disimak ojo gayel itu. Aku kadang lupa udah sampai mana kan lupa. Saya kan jelasin, siapa nih mau gayel-gayel tok. Aku jelasin ngenang ini. Pemandangan aku mulai gitu ya. Kan dengerin, Pak. Wal kaifiyatu saniyatu dan kaifiyah atau tata cara yang kedua mislul ula sama seperti tata cara yang pertama. Bedanya apa? Goiro anaka la tusabihu bainat taharrumi wal qiraata bal badaha tusabihu qomsata asaro. Ya. Sebetulnya sama dengan yang pertama. Hanya bedanya goiro anaka la tusabihu bainat taharrumi wal qiraati. Cuman bedanya nggak usah baca tasbih sesudah takbiratul ihram. Bedanya cara yang kedua, habis usolli sunat takbiratnya dan la ilaha Allahu akbar, langsung aja baca iftitah.
Habis iftitah Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah kemudian baca surat sesudah Fatihah. Kemudian baca tasbih 15 kali. Bedanya itu doang. Ya. Kalau tadi sesudah iftitah baca tasbih 15. Sesudah Fatihah dan surat sebelum rukuk baca 10. Cara yang kedua, habis takbiratul ihram, iftitah, baca Fatihah, baca surat, baru baca tasbih 15. Toh enggak. Jadi enggak 25. 15. Sumatar kau. Habis baca tasbih 15 langsung seperti yang biasa kita jalani. Begitu Mbak ya. Malam hari. Nanti siang hari belum bahas. Ya. Nah, fatakuluha asron. Nah, setelah ruko maka engkau membaca tasbih 10. Wa ala dzalika siyaqi, dan menurut urutan demikian. Ya, fil arkani asron di dalam beberapa rukun sholat membaca 10 kali terus. Ya. Jadi begitu 15 rukuk 10, sami Allahu liman hamidah baca lagi 10, sujud 10, kemudian duduk 10, kemudian sujud lagi 10, mau bangun ke rakaat kedua duduk lagi 10, atau waktu berdiri sebelum Fatihah baca 10. Boleh waktu itu duduk, boleh nanti berdiri baca 10. Nah, hanya kita biasanya sebelum berdiri. Betul nggak? Paham ya? Nah itu begitu. Ya, baru melakukan yang kedua. Ya. Watabki asron, dan tinggal sisa 10 kali. Fatakuluha badar rofi minasujud, maka bisa juga engkau baca ya sesudah bangun dari sujud sebelum berdiri ke rakaat kedua. Ya kayak kita. Ini cara kita gitu ya. Yes. Habis bangun dari minasujud disani. Ya. Habis bangun dari sujud kedua, ya kita boleh membaca itu 10. Ya. Ima qoblal qiyam, ima itu ada kalanya, boleh juga dibaca 10 kali itu sebelum berdiri. Artinya sudah sujud 2 kali duduk baca 10 baru berdiri. Ya. Wa ima ba'dahu, dan bisa juga ada kalanya sesudah sujud langsung berdiri. Wa qoblal qiraati, baca tasbih sebelum bacaan Fatihah dan yang dimaksud qiraah itu bacaan Fatihah dan surat. Bisa jadi di waktu duduk, bisa juga setelah berdiri. Jadi habis sujud langsung berdiri nggak apa-apa. Jadi nanti kalau ada orang kok habis sujud langsung berdiri, nggak duduk lagi baca tasbih, jangan disalahin. Baca tasbihnya waktu berdiri sebelum membaca Al-Fatihah. Bisa dipaham ya? Paham ya? Maksud saya harus praktekin sambil bayangin itu loh, seolah itu lagi sujud, tapi ya paham ya? Oke. Jadi ganti ya Pak, ya ini. Hah? Jadi diganti sebelum baca surat Fatihah ya. Iya, kalau nggak mau habis sujud, ya. Sujud kedua maksudnya. Ya langsung berdiri sebelum Fatihah baca 10. Nah, ada 2 itu terserah. Mau itu apa mau ya, sambil duduk. Nggak boleh ini, nggak boleh dilakukan 2 kali, Pak. 2 kali. Maksudnya duduk baca, sujud baca, duduk baca, terus berdiri baca lagi. Nggak boleh, itu namanya nambah-nambah dalam ibadah. Itu yang dimaksud bid'ah. Nambah. Nah, yang nggak boleh itu dalam ibadah, itu ibadah mah tuh nggak boleh dirubah. Ya, ngikutin ketentuan yang ada. Kalau hal-hal untuk urusan muamalah boleh. Kalau urusan ibadah mahdoh, jadi kalau ibadah badoh ini begini supaya nggak bid'ah.
jangan engkau lakukan kecuali yang aku perintah. Itu. Jangan melakukan sesuatu kecuali yang diperintah. Sama. Subuh misalnya 2 rakaat. Pengen pahalanya banyakan. Boleh dong nambah 2 rakaat lagi. Boleh nggak? Enggak. Biar pahalanya banyak. Nggak boleh. Ini juga gitu. Habis tasbih, boleh nggak ini tasbih lagi? Ya nggak boleh, itu namanya nambah. Takbiratul ihram aja takbir nggak boleh ditambah. Karena memang ketentuannya Rasulullah mengajarkan seperti itu dalam fikih ya. Paham Pak ya? Nah, makanya kemudian di sini dikatakan faham hadza fi kulli rakaatin. Nah, maka pahamilah penjelasan ini. Faham hadza wa fi kulli rakaatin, dan di setiap rakaat khamsun wa sab'una tasbihatan. Setiap rakaat mesti 75 tasbih yang dibaca tiap rakaat. Wal jumlatu salasu mi'atin, dan jumlah keseluruhannya ada 300 kali tasbih fi arba'i rakaatin, di dalam 4 rakaat. 1 rakaat 75, 4 rakaat berarti 300. Tata caranya paham ya? Nanti pilih yang mana maunya. Udah gamblang ya? Bener nih? Apa kalau kita praktekin cara yang beda? Tapi harus dikasih penjelasan dulu. Kalau ini pasti tahu ya. Nah, nanti saudara kita yang belum tahu, kok beda? Nanti rame lagi siswanya. Itulah salahnya kalau nggak ngaji. Akhirnya kan nggak ngaji udah nyalahin dulu gitu. Makanya tabayun dicari dulu. Karena selama ini yang kita lakukan begitu, ya udah begitu. Kalau tiba-tiba dengan ada orang dari luar pakai cara baru, bikin heboh nggak? Makanya jangan. Kalau emang udah dapat enggak, dipakai aja di sana aja, jangan dibawa-bawa ke sini. Nanti yang di sini di sini ikutin cara sini yang sudah berjalan. Adapun kalau pakai cara baru, berikan penjelasan dulu biar orang paham. Kalau enggak ya jangan. Apa adanya aja, kan diijazahkan juga. Udah yang ada di sini. Ya ibarat naik kapal jangan ngangkang. Di sini pakai perahu ini. Karena apa? Kuplingnya di sini beda dengan kuplingnya mobil yang di sana mungkin ya kan? Kan gigi persnelon aja, ya kan? Ada yang maju semua, ada yang maju klek baru mundur klek kan gitu. Hanya si Padano ya rusak kuplingnya. Ya, nanti rusak, menimbulkan permasalahan karena ada ikhtilaf. Wah, alirannya lain. Sekarang ada tambahan ini ya. Kalau sendiri silakan. Tapi ya, kan penumpangnya bingung. Ini kok mau kemana nih? Kok pakai itu sekarang? Wah, rame. Anak saya ngerti sih nggak masalah. Kalau yang nggak ngerti, timbul komen macam. Belum nanti lah kayak yel-yelan. Akhirnya debat kusir nggak sama-sama nggak punya dasar. Tapi kalau ngaji gini ya alhamdulillah udah tahu. Memang begitu tata cara sholat. Umumnya di sholat sunnah ini masalah huruf bagian cabang. Dari dulu kalau pokoknya itu nggak pernah ribut. Yang ribut itu cabangnya yang berisik. Pelaku itu kan cabangnya ya. Pohonnya maka nggak pernah berisik. Pohon jatuh, pohon yang lainnya anteng-anteng aja. Cabangnya nih loh, gesek rame banget. Iya. Kena angin. Makanya udahlah, ini kita harus bisa. Ya, mana yang masalah usul, mana yang masalah huruf. Yang masalah huruf jangan dibesar-besarkan. Ketinggalan zaman, bro. Dari dulu kan begitu ya kan. Yang senang tahlilan udah tahlilan, lanjut. Yang nggak senang tahlilan jangan ribut. Enak, jadi nggak ribut orang Islam ini ribut terus. Karena nggak ngaji. Coba ngaji nggak ribut. Udah begitu juga ada dalilnya, yang ini ada dalilnya. Ngapain ngeributin orang yang tahlilan? Gendeng. Ya kan, yang tukang mabuk masih banyak, yang tukang judi masih banyak, yang ngejablin masih banyak. Ngapain ngeributin orang tahlilan? Kurang gawean, betul enggak?
Iya, kalau memang ada apa aman yang itu lah yang udah tahlilan biarin dikit. Unut di masalah ini ya. Gitu, jentat-jentit ini cuma serang tahiyat ini kan masalah pura. Kalau sing ngene tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah, ngene ana, ya kan? Ono sing nganggo tit. Ya. Habis itu tit. Ya kan? Ada yang butuh tit. Wah, ini makin asik kita kalau udah diputer-puter gitu. Ya kan? Udah biarin aja masing-masing bawa dah. Itu masalah furu'iyah, yang penting sholatnya. Ya, nah, tapi kalau masalah usul lah ini masalah. Nah, kalau masalah furu' cabang-cabang yang gitu. Ya, jadi kalau yang itu jangan ditambah-tambah. Tadi saya ulang, nanti jadi bid'ah. Jadi kalau yang ibadah makdo, lakukan jangan engkau lakukan kecuali yang diperintah. Tapi kalau yang ghairul makdo, lakukan apa saja kecuali yang dilarang. Betul nggak? Apa saja kalau dilarang. Ya. Ngerokok boleh nggak? Boleh. Hah? Siapa yang larang? Larang. Ada. Aku ngeributin ngerokok, ini larang. Kalau nggak larang, Rasul jangan larang. Ngopi, rokokan itu yang ngopi, rokokan ini larang sokok. Gak usah takut mati sumet meneh. Loh, Ngerokok tuh gak usah takut mati. memang rokok itu kalau melihat keterangannya, rokok ini sangat berbahaya. Karena merokok saya terkena kanker tenggorokan. Nah, layanan berhenti merokok, ya kan? Bisa kanker rokok, bisa paru-paru, bisa jantung, bisa macam-macam. Merokok sangat berbahaya. Makanya nggak ngerokok, nggak usah ngerokok lah. Tapi yang sudah seneng ngerokok, jangan takut mati. Kalau mati. Nggak apa-apa mati, sumet meneh. Sumet meneh bener. Mati sumet meneh. Wah, ini viral. Betul nggak? Nggak ada yang larang. Lakukan apa saja. Kecuali yang dilarang. Kalau memang nggak dilarang ya lakukan aja. Nyampe ke tempat saya ini. Nyampe ke tempat saya. Kenapa? Nyampe ke tempat saya ini. Nah iya. Oke bro? Oke. Paham ya? Udah. Jadi jangan diributin. Dua-duanya benar. Terserah mau pakai cara pertama atau cara yang kedua. Ini yang dilakukan malam hari. Karena 2 rakaat. Nah, oke. Malam hari. Udah, Mbah? Pun, Mbah? Paham ya? Nah. Mana yang warna hari tadi? Nah, yang siang hari 4 rakaat. 1 salam. Sama kayak biasa sama. Qolal ulama wa yati bi adkari ruku'i wal itidali wasujudi wal julusi qoblal tasbihati wa man nasiyat tasbihati au ba'daha fi ruknin atabiya bil ladzi ba'dahu. Qolal ulama, para ulama berkata, ya, wa yati bi adkari ruku'i, dan mendatangkan orang yang melakukan sholat tasbih bi adkari ruku'i, zikir-zikir di waktu ruku', wal itidali dan itidal, wasujudi dan di waktu sujud, wal julusi dan duduk qoblat tasbihati. Jadi orang-orang yang melakukan sholat tasbih hendaknya dia tetap membaca zikir-zikir sebelum tasbih. Zikir waktu rukuk, zikir waktu sujud, zikir waktu bangkit dari sujud. Tetap dibaca. Apa zikir waktu rukuk? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau biasa 3 kali, silakan 3 kali. Mau 7 kali, 7 kali. Mau 10 kali, 10 kali. Tapi yang paling sedang 3
Kaitannya modelnya nggak mungkin 10 kali kan. Ya. Kali. Kalau pilih 10 apa pilih 3? Pilih mana? Hah? Nah, pilih 1 apa 11? Pilih 1. Coba duit. Pilih banyak. Pilih 10.000, pilih 100. 100. 100. Pahala mergo ora Paham. pilih emas rong-on apa Rumput. rumput sapi kol. Rumput. Rumput wedhus. Lah jadi gitu. Jadi ruko baca dulu zikirnya ruko. Subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu juga waktu sujud, waktu sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu gitu ya. Habis itu baca lagi baru tasbih baru sujud. Apa zikirnya sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali baru tasbih 10. Kemudian duduk, Rabbi pilih warhamni terus selesai itu baru tasbih. Sujud lagi zikir sujud, tasbih lagi baru berdiri. Berdiri boleh, duduk boleh, terserah. Duduk dulu 10 baru berdiri boleh, langsung berdiri sebelum Fatihah baca 10 Udah bisa dipahami kan nih ya? Ya, siang hari juga begitu. Siang hari Sama. Nah, kemudian bagaimana kalau lupa? Wah, lupa ya, Pak. Baca tasbihnya lupa misalnya. Ya maklum, sholatnya cuma Ramadan sekali. Kalau setiap Ramadan berarti setahun sekali. Kemungkinan lupa, udah gitu sholatnya nunggu jam 2, jam 1. Rodo ngantuk kayak. Ya kan? Nah, wis rodo ngantuk baru ngitung, jangan urung dipanasi, ngono kayak. Ibu kan ya, wah mau sahur jangan, sayurnya belum dipanasin, itu telur belum didadar, ya kemungkinan tasbihnya lupa kan? Ibu-ibu itu. Nah kalau lupa gimana? Waman nasihat tasbihati, au batuha fi ruknin, atabiha billadhi ba'dahu. Dan barang siapa yang nasihat lupa atas bihati membaca tasbih-tasbih itu au ba'duha atau lupa sebagian, harusnya 10 kok baru 6 misalnya, atau lupa semuanya misalnya, main rukun sujud lupa kalau sholat tasbih dikiranya sholat malam biasa, lupa kalau itu tasbih misalnya, wah kan gua sholatnya tasbih nih ya. Atau lupa sebagian, atau pas rukuk lupa nggak baca tasbih, atau pas sujud lupa nggak baca tasbih. Gimana itu solusinya? Fi ruknin, artinya di dalam setiap rukun sholat kan harusnya baca tasbih. Kok ada yang lupa nggak baca tasbih misalnya, atau di waktu rukuknya, atau waktu sujudnya, atau waktu i'tidalnya, atau waktu mau bangun ke rakaat kedua. Biasanya mau bangun, mau berdiri itu duduk dulu, kok ini kebetulan langsung bangun bergola lali. Bisa kan kemungkinan itu. Nah, gimana? Nah, atabiha billadhi ba'dahu. Maka boleh dilakukannya sesudahnya. Misalnya sujud nih, lupa nih nggak baca tasbih, langsung duduk. Nah, baca sesudahnya ini. Yang biasanya 10 dibaca 20. Iya. Itu dirapel. Iya, karena lupa. Gampang kan? Nggak ada susahnya, jadi sesudahnya dibaca. Gerakannya yang sebelum. Nah, atau sebelum salam. Wah yang tadi itu lupa belum itu. Nah, sebelum salam dibaca tuh kurangannya. Boleh. Ya, yang penting jumlahnya tidak kurang. Dalam rakaat itu pasti 75. Ada yang lupa, tambah sesudahnya. Ditempel karena lupa. Jadi sebelum salam. Ya, Sebelum salam. ya sebelum salam dong. Kalau udah salam mah udah
Udah bubar. Udah ditutup. Udah bahasa alam. Udah ya? Paham ya? Oke, kita lanjut. Enak ini. Kultu, aku katakan. Siapa yang bilang aku katakan ini? Penulis. Penyusun kitab Nasaihud Diniyah. Ya. Jadi Syekhul Imam Barokatul Anam, Sayyidul Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau katakan, kultu aku katakan, wayam bagi lil mutanasiki dan seyogyanya, semestinya, sebaiknya lil mutanasiki bagi orang yang rajin beribadah, yang rajin berarti ada yang rajin ibadah, ada yang nggak rajin. Ini khusus bagi yang rajin. Ayo nggak rajin oleh. Wah, lah ini enggak kebagian. Loh, ini kan banyak bagi dari mutanasik. Mutanasik itu kata asal dari manasik. Manasik itu tata cara ibadah. Makanya manasik itu ibadah artinya rangkaian-rangkaian ibadah itu manasik. Manasik haji itu rangkaian-rangkaian ibadah disebut manasik. Lah, wayang bagi lil mutanasiki dan seyogyanya, semestinya, sebaiknya bagi orang yang rajin ibadah, yang rajin nah, yang nggak rajin kecuali nggak rajin loh, yang rajin ibadah, Allah yada'a hadhi sholata, agar tidak meninggalkan sholat tasbih ini, yang rajin. Kapan tidak meninggalkannya? Bikul usbu'in, setiap minggu. Yang rajin. Nah, berarti kita rajin ya nih? Enggak. Oh, enggak rajin Pak. Enggak ada tulisannya. Setahun sekali. Setahunan. Lah itu apa tulisannya kitab sampean gitu enggak tuh? Iya. Sama kan? Jadi dan seyogyanya bagi orang yang rajin beribadah agar tidak meninggalkan sholat tasbih ini. Kapan? Fikuli usbu'in, setiap minggu jangan ditinggalkan. Malam Jumat, malam Minggu, pokoknya seminggu sekali jangan ditinggalkan sholat tasbih. Bagi yang rajin dene sing ora berarti bener. Setahun sekali. Ada yang sembur Ini sarengan kok kudu ngono, sarengan kok. Berarti bener. Aja sok-sokan ora saya bener kok ibadahe kok bangga-bangga yang gaya. Ya. Bikule usbu'in. Wah, Pak seminggu sekali kecepatan kita apa? Ada ini ya kan? Berapa pong? Nah, au bikule sahrin. sebulan. Atau setiap sebulan sekali. Bagi orang yang rajin ibadah kalau seminggu sekali atau sebulan sekali, pilih tuh mau seminggu sekali apa sebulan sekali. Nah, seminggu sekali rajin, sebulan sekali rajin. Kalau suruh milih berarti milih bulan, nggak bakalan milih seminggu sekali. Tapi ini enggak ada setahun. Masih mau milih lagi? Enggak ada. Wadhalika aqalluhu. Setahun sekali. Dan seminggu sekali atau sebulan sekali itu paling sedikitnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Nek setahun sekali tidak termasuk rajin. Aduh. Ya ada. Wis. Ya ada. Ini. Ya, paham ya? Oh, setahun sekali ada kadang bolong nih. Jadi bagi yang rajin ibadah itu tasbih itu jangan ditinggalkan. Seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi kan seminggu sekali ora, sebulan sekali ora, berarti Ada yang sini pilihannya. nah ini kan barometer ya. Kalau kita ngaji kan berarti selama ini kita masih termasuk orang-orang yang bener. Wallahu a'lam bis. Demikianlah tabarukan kita Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutalaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Amin. Memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai orang-orang yang muslimin, mukminin, muksinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbil warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.